kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat jumpa dalam room dan perkenankan petugas atau tim kami ya terdiri dari yang pertama adalah presenternya Ibu Sri Wulandari M.Hum. Beliau sebagai presenter dan berasal dari SMA Negeri 5 Cirebon. Kemudian sebagai host yaitu Bapak Sigit Pamungkas ya. Pak Sigit Pamungkas sama yaitu dari SMA Negeri 5 Cirebon. Beliau sebagai hostnya dan moderatornya saya sendiri Bu Rawimah. Sama kami adalah tim dari SMA Negeri 5 Cirebon. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita langsung saja untuk pemaparan yang pada hari ini mengambil topik yaitu Boost your vocabularies on your own ya. Nah, ada tips berbahasa Inggris ya. Tentu di sini wah pakarnya ini Miss Sulan ini Miss yang luar biasa ini ya. Karena beliau juga berpengalaman di dunia selain di sekolah, beliau sebagai dosen, sebagai instruktur juga ya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentu mengasah dan mengembangkan tentang kompetensinya di dalam bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Wulandari M.Hum. Kepada Ibu Sri Wulandari M.Hum, dipersilakan. Iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Rowi karena sudah berkenan menjadi moderator di siang hari ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Pak Sigit karena bersedia membantu saya sebagai host. Juga untuk Pak Ilyas yang siang hari ini dapat hadir di acara video conference ini. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara ini. Baik, di siang hari ini saya ingin share sedikit saja mengenai apa yang paling tidak saya ketahui mengenai bagaimana sih cara kita belajar bukan mempercepat, tapi agar lebih mudah belajar English vocabularies. Baik, sebentar. Seperti judulnya, saya memilih judul Boost Your English Vocabularies on Your Own, because I believe that when I choose on your own, it means that every learner can modify it, can make it possible for them to adapt the new vocabularies with the long one. I mean, in your long-term memory. Dan selain itu juga, ini menjadi sesuatu yang lebih fleksibel untuk diadaptasi pembelajar, karena sebenarnya ketika menarik ingatan yang baru, dalam hal ini adalah vocabulary yang baru, kita mengkaitkannya dengan sesuatu yang sudah kita punya, which is not only English. Okay, let me continue first. Okay. On the second session, I do it on purpose because I choose this quotation, and then the quotation say that because each new word has to be studied and learned on its own, the larger your vocabulary becomes, and the easier it will be to connect the new word with words you already know, and thus remember its meaning. So, your learning speed or pace should increase as your vocabulary grows. Maksudnya apa? Dengan menggunakan cara ini, diharapkan pembelajar vocabulary, atau katakanlah kita sebagai pembelajarnya, karena tadi saya menggunakan kata kunci di judul on its own, which is very personal. Saya tidak menempatkan kita sebagai guru, tapi menempatkan kita sebagai pembelajar. Jadi, ketika kita memiliki kosakata baru,
we need to connect a new word. Kita perlu menghubungkannya dengan words you already know, dengan kosakata yang Bapak Ibu sudah miliki sebelumnya. And interestingly, it can be either English or other languages. But maybe in this occasion, I just would like to share with you about the English only. Alright, maybe you can explore by yourself later on. Okay. Selanjutnya adalah semakin banyak vocabulary yang Bapak Ibu sudah miliki, maka modifikasi yang Bapak Ibu akan lakukan untuk kosakata yang baru juga akan semakin baik. Begitu logikanya menurut quotation ini. Baiklah. Pada kesempatan di siang hari ini, paling tidak saya akan berbagi 3 hal saja, yaitu yang pertama adalah 2 ways to improve your vocabularies, which is saya akan berbagi basically or commonly there are only 2 ways to improve your vocabulary. Ada dua cara untuk mempelajari vocabulary so far yang paling umum. Dan yang kedua adalah tips that you might be able to try. And then tips yang mungkin Bapak Ibu atau peserta sekalian bisa coba nanti di rumah. Lalu yang terakhir adalah how technology can help. Bagaimana sih teknologi ini dapat membantu kita sebagai pembelajar vocabulary. And then there you go. When I mentioned ketika saya menyebutkan ada 2 ways to improve your vocabularies, yang saya maksudkan adalah ini. When we learn about new vocabularies, actually people tend to try 2 ways. Biasanya pembelajar cenderung melakukan salah satu di antara ini, atau mungkin menggabungkan keduanya. Yang pertama adalah incidental vocabulary learning, and the second one is intentional vocabulary learning. What it means by incidental vocabulary learning is incidental vocabulary learning adalah ketika pembelajar belajar kosakata yang baru melalui activity reading atau listening. Sementara apa yang disebut dengan intention, it means kita memilih apa yang kita sukai, lalu kita mempelajari vocabulary itu. Dan tentu ketika kita mengatakan apa yang kita sukai, maka ini dapat digabungkan dengan incidental vocabulary learning. Dan selanjutnya adalah kita langsung memasuki pada tips apa saja yang dapat pembelajar lakukan untuk mempelajari vocabulary yang baru. Yang pertama, saya ingin mengatakan dulu bahwa kita perlu, most of us are teacher. Maksudnya sebagian besar dari kita adalah teacher. Atau mungkin sebagian besar dari kita tidak begitu sabar untuk mengalami proses pembelajaran itu, sehingga kita seringkali berapa lama kita bisa menguasai itu gitu. So, something that I really want you to feel or realize is you need to put yourselves in the learner's shoes. Maksudnya adalah posisikan dirimu atau posisikan diri kita sebagai benar-benar pembelajar, which is we don't know. Kita nggak tahu gitu ya. Yang namanya pembelajar, kita menempatkan diri kita tuh dari katakanlah nggak tahu dulu. Jadi nikmati dulu prosesnya. And then the second step is Bapak dan Ibu atau para peserta sekalian dapat memilih kalian mau ambil step yang mana, apakah incidental atau intentional, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal. Lalu setelah itu barulah Bapak dan Ibu bisa menyiapkan a new word, kosakata baru yang Bapak Ibu ingin pelajari. Tentu kosakata baru yang saya akan pelajari tentu sangat berbeda misalnya dengan yang Ibu Rowi ingin pelajari atau Pak Sigit ingin pelajari.
Karena bisa jadi kami memiliki English language proficiency yang berbeda, kemahiran berbahasa Inggris yang berbeda, atau kami memiliki tabungan kata yang berbeda juga di kepala kami masing-masing. Jadi di sini mengapa saya bilang prepare your new word? It means we have to be ready. Kita harus mempersiapkan untuk mengkaitkan a new vocabulary yang otomatis berada di working memory atau di short term memory untuk dikaitkan dengan apa yang sudah ada di benak kita sejak lama, yaitu yang ada di long term memory. Kenapa kita perlu melakukan ini? Because in fact, kita bisa meningkatkan agar vocabulary baru yang kita pelajari itu bertahan lebih lama dan terbawa menjadi long-term memory. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian atau para peserta sekalian sudah sangat familiar dengan apa yang disebut dengan strategi mnemonic. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika kita mengkaitkan ini dengan strategi mnemonic. Akan tetapi di sini saya hanya akan berbagi beberapa di antaranya saja, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan satu pertanyaan kata kunci, yaitu what other words do you know that are similar to this word? Actually not only similar, but that are connected to this word. Tapi dalam hal ini, saya ingin sekali lagi, ini mengandung cara pembelajaran ini mengandung ada kebebasan, creativity, imagination gitu. Jadi ini sangat personal. Itu sebabnya saya tadi bilang on your own, gitu ya. Baik, contoh ada kosakata baru di sini adalah suffocate. Suffocate sebagai kosakata baru masuk ke short term memory. Ketika saya memilih suffocate, maka ini agak sulit untuk diingat. Bagaimana kita mengingatnya? Lalu saya akan mengkaitkan suffocate dengan suffer. Maka kondisi suffer ini kosakata yang sudah saya miliki. Menderita in bahasa Indonesia. Oke. Ketika suffocate berkaitan dengan suffer, itu artinya ketika saya ingin mengaktifkan suffocate, maka suffocate berkaitan dengan sesuatu hal penderitaan gitu ya. Tapi penderitaan di bagian apa? Di breath. Suffocate, breath. Okay. Kind of similar in sound. Walaupun nggak sama banget. Not the same, but close. Okay. Suffocate, breath. And then when we need to recall the suffocate, it means saya akan mengingat suffer, breath. Suffer, breath. Nah, maka di ingatan saya akan mengingat itu. Begitu, itu yang pertama dengan mengkaitkan kosakata yang sudah kita miliki. Dan untuk tips yang pertama ini, kalau sekiranya Bapak dan Ibu tidak memiliki kosakata bahasa Inggris relevan yang lain, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kosakata atau kosakata lain dalam bahasa lain yang relevan dengan kata tersebut. Sayangnya saya tidak menyimpan contoh itu di sini. Oke. Saya lanjutkan dulu aja. Yang kedua adalah mnemonic strategies yang kedua, ini sudah jauh lebih familiar, yaitu dengan mengkaitkan kosakata baru dengan gambar. Dan saya rasa ini sudah banyak juga digunakan. Dan ketika kita mengkaitkan ini dengan gambar, maka ini lebih mudah masuk ke ingatan kita. Kondisi kosakatanya suffocate dan kondisinya begini, seperti nafas di dalam plastik begitu ya. Kan sulit gitu ya. Sulit sekali nafas di dalam plastik. So, maka suffocate itu berarti sesak gitu ya, kesulitan bernafas. Alright. The next one is, okay. We come to the last part, I believe. And then the last part is about how technology can help. Lalu karena kita hidup di tengah-tengah teknologi, so saya kira
kita ambil untuk keuntungannya, yaitu dengan yang pertama adalah sebenarnya kita bisa memanfaatkan first thing first, saya mendapatkan tips ini ketika saya mengikuti online course juga di linknya dari Relo Archipelago. Mungkin juga Bapak Ibu bisa mencarinya langsung by browsing it. Untuk accidental learning, saya bisa merekomendasikan Bapak dan Ibu atau para partisipan untuk langsung menuju ke news stories-nya VOA. Kenapa ini menguntungkan untuk pembelajar? Karena baik, ini hanya salah satu saja tentu, karena ada yang lain. Mengapa ini sangat menguntungkan bagi pembelajar vocabulary? Ini karena sebentar. Wait. Why it cannot move? Di dalam news stories-nya VOA, Bapak dan Ibu juga bisa mendengarkan audionya. Di sini saya sudah sedikit menampilkannya, yaitu dan pace-nya atau kecepatan bicaranya itu cenderung lambat begitu ya, tidak begitu cepat. Dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat kosakata baru atau kosakata yang dianggap target oleh penulis berita tersebut itu ditandai di bold begitu. Di teks ini ada apartment, aunt, graduate, bachelor's degrees, and others. And of course, there's another part by the end of that news, namely, there's words in the story part. Ada section yang khusus memberitahu langsung vocabulary-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan, saya nggak mau pakai yang incidental learning, saya mau langsung aja lah pakai yang kosakata langsung gitu, yang sudah disediakan gitu, tidak berkaitan dengan teks tertentu. Maka Bapak Ibu juga bisa mengunjungi VOA dengan mengetikkan news words VOA. Seperti Bapak lihat di interface yang sudah di screenshot ini, jadi ada kosakata khusus seperti scuffle, unmitigated, fugitive, coronavirus, disappointed, and etc. Di sini Bapak bisa menggunakan atau Bapak Ibu bisa menggunakan strategi mnemonik yang kedua, yaitu dengan mengkaitkan gambar dengan kosakata yang ada di situ. Jadi seperti scuffle, ada contoh kalimatnya juga, lalu gambarnya seperti itu. Jadi kira-kira scuffle ini apa? Gitu. Jadi kita bisa melakukan guessing first, lalu dengan Bapak Ibu mengklik videonya, Bapak Ibu akan mengetahui dengan lebih detail maknanya, especially in English, definisinya di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mencocokkan apa yang sudah ditebak tadi sesuai nggak sama definisi yang disuguhkan di video begitu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan Wordle. Ini sebuah aplikasi. Wordle tuh yang ini saya hanya memilih 3 kata, makanya kata-katanya tuh kayak berjarak begitu. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki similar words atau closest meaning lebih banyak, itu kosakatanya bisa semakin banyak. Namanya adalah Wordle. Ini aplikasinya saya pikir cukup ringan untuk diinstal di laptop begitu. Dan di sini saya ambil contoh kosakata persecution. Kata persecution berkaitan dengan war atau perang. Kosakata apa yang dekat dengan persecution? Di benak saya memiliki kosakata yang mirip dengan execution. Execution ini, maka ketika kita memutuskan sesuatu terhadap sesuatu dan
entah kenapa yang ada di benak saya adalah ketika execution itu dikatakan, maka saya menggambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ada unsur paksaan, ada unsur kekerasan gitu ya, karena berkaitan juga dengan war. Maka ketika kita bicara persecution, maka ini juga berkaitan dengan sebuah cruel treatment, perlakuan yang kasar gitu, akibat perang misalnya, atau perlakuan yang tidak adil akibat perang gitu. Ini salah satu tips yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan trust me, you just need to arrange them in a couple of minutes. Jadi nggak terlalu lama gitu bikin Wordle ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi yang bernama Quizlet. Di Quizlet ini, this is pretty handy. Trust me, it's pretty handy. Sangat cepat begitu cara kerjanya, terutama jika Bapak dan Ibu sudah ada di level pemahaman bahasa Inggris yang sudah Inggris gitu. Tetapi jangan khawatir, bagi Bapak Ibu juga para partisipan yang kayaknya masih sulit memahami dari Inggris ke Inggris gitu. Sulit gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Itu bisa pakai Quizlet. Let me show you a little bit. Oke. Oh ya, dan yang terakhir, untuk mengetahui sebuah kosakata itu tapi sebuah kosakata itu kan dia membutuhkan konteks ya. Ketika membutuhkan konteks, maka Bapak Ibu bisa langsung cek ke link yang namanya Coca Corpus. Karena saya di sini memberi contoh obliterated. Biasanya obliterated berkaitan dengan olahraga, pemecahan rekor. Tapi tentu ketika Bapak Ibu mencek yang namanya Coca Corpus, konteksnya tidak hanya berkaitan dengan olahraga. So, it can enrich yourself. Baik, saya ingin share. Baik, ini adalah contoh dari interface-nya Quizlet, dan Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri in a couple of minutes. Jadi, mari kita coba. Oh wait, sorry. Create. Oke. Saya langsung saja ke bagian, kalau ini title, jadi Bapak Ibu atau para partisipan bisa memberikan title dari grup vocabularies yang Bapak Ibu ingin lakukan. Kemudian saya langsung sini aja ya. Misalnya, saya ingin memasukkan kata obsolete. Lihat, Quizlet langsung merekomendasikan beberapa kata yang mendekati lanjutannya apa gitu ya, kita maunya apa. Saya akan memilih obsolete. Dan saya menggunakan Inggris, tapi kalau Bapak dan Ibu ingin memilih bahasa yang lain, maka silakan pilih choose language. Tapi dalam hal ini saya memilih bahasa Inggris lagi, maka obsolete saya akan pilih definisi yang pertama. Oke, we just need to click. And then image-nya mau yang mana? Oke, katakanlah saya pakai yang ini. Oke, maka sudah jadi. Begitu. Dan ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan Quizlet, menggunakan Quizlet, ini bisa diinstal juga di smartphone Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika ada waktu gitu, menunggu atau apa, Bapak dan Ibu bisa langsung membuka sendiri aplikasinya. Kemudian ketika ini sudah bekerja, kita bisa mencobanya. Saya sudah, oke. Misalnya di sini, kita bisa memanfaatkan ini untuk seperti bermain game, bermain matching game. Sayangnya saya baru bikin 2, jadi
Okay, start game. Yes, kita tinggal matching. Yang ini tuh disebut apa? Suffocate. Okay. Ini dan ini menjadi obsolete. Okay. Yeah, you got it. Okay. Atau kita juga bisa menggunakan dengan melihatnya seperti flashcard saja gitu pada umumnya. What is suffocate? Lalu kita misalnya nggak tahu ini apa, oh ini adalah deprive of oxygen and prevent from breathing. Seperti itu. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari presentasi ini adalah ada cara efektif yang jika kita bandingkan daripada kita berpikir, oh kalau begitu kita mengingatnya dengan cara misalnya kita coba ingetin kosakata di kamus misalnya 1 hari 2 gitu. Dan kita nanti dalam sebulan misalnya 30 hari maka logikanya kita bisa mengingat sampai 60 kata misalnya gitu. I don't think it will work effectively. So mungkin bekerja, but for some of them, I mean, you know, I believe that's not really effective, at least for me. Okay. Maka ada salah satu cara lain untuk mengefektifkan cara mengingat kosakata yang baru, yaitu dengan mengaitkan kosakata yang baru dengan kosakata lama yang sudah kita miliki. Baik yang berkaitan dengan ingatan lama kita dalam bahasa target. I mean, dalam hal ini misalnya saya mengingat kosakata bahasa Inggris yang baru, kemudian saya mengkaitkannya dengan kosakata bahasa Inggris yang lama. Atau Bapak dan Ibu juga bisa ketika mengalami belajar bahasa Inggris dan vocabnya itu baru dalam bahasa Inggris, kemudian Bapak dan Ibu mengkaitkannya dengan kosakata lama dalam bahasa yang berbeda begitu. Yang tentu masih berkaitan with relevant words in other languages. Begitu, dan caranya dapat berupa kata dikaitkan dengan kata atau kata dikaitkan dengan gambar lainnya gitu. Begitu kira-kira kurang lebih. Saya kembalikan lagi kepada moderator barangkali. Ya. Begitu. Oke. Terima kasih untuk Bulan ya yang sudah memaparkan sangat asik ya. Padahal kami menunggu gamenya ya. Gamenya iya kayaknya ada game nih. Iya betul sangat ditunggu. Barangkali sambil ini ya kebetulan kita lihat chattingan belum ada yang masuk. Barangkali mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Wulan yang menyampaikan sangat gamblang ya, bagaimana teknik atau tipsnya kita mempelajari bahasa Inggris ya, terutama kosakata melalui aplikasi ada Wordle, kemudian Quizlet ya dan lain sebagainya. Nah, terutama di Quizlet ini kita menunggu sebetulnya nih ya, gamenya seperti apa nih biar asik sambil mengisi liburan atau belajar di rumah ya. Mungkin ya, Bu Wulan barangkali ada yang mau disampaikan lagi sehubungan belum ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan bagi yang mau bertanya dan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum ngisi presensi, dipersilakan. Kebetulan kami sudah nge-share linknya ya. Dan perlu disampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini partisipan kita ada 15 bulan ya. Ya, barangkali mungkin Bu Wulan karena belum ada pertanyaan, jadi gimana pertanyaannya dari moderator saja? Ya, agak. Ya, bisakah gamenya ditampilkan ya? Untuk membuat game itu sehingga ada contohnya kita ya. Oke. Saya kembali lagi ke lamannya Quizlet. Misalnya saya mau pakai kata
Packend, not prepared. Select packend, and then sinful, and then apa ya? So yeah, alright, this one maybe. It's good. Okay, and then the third one is what's that? Apa ada yang bisa memberi kata-kata yang baru? Deteriorate, deteriorate. Bapak Ibu bisa melihatnya langsung bahwa di sini seperti sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa Quizlet akan merekomendasikan kosakatanya. Begitu kita ketik sedikit saja, dia akan merekomendasikannya langsung. Make I become forced. This one. Deteriorate kita sering menggunakannya di dalam ranah bisnis, so saya menggunakan chart. Lalu apa lagi ya, misalnya suffocate over and over again. Misalnya this one maybe, and then what else? Obliterate, and then to destroy completely. The next part is no. Tapi ini agak jadinya destroy ya, agak-agak mirip. Ya sudah. Ini udah berapa nih? There are 5. Oke. Katakanlah 5. Saya akan misalnya judulnya adalah hard vocabs. No description. What is it? Okay, create. Okay. Ini juga bisa di-share di Google Classroom, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya enggak, ini add to class folder aja. Sorry, my bad. Katakanlah ini misalnya random vocabs misalnya. And then create class. All right, there you go. So okay. Come on. Please work. Oh, here it is. Okay, here is the link for the hard vocabularies that you inputted before, and then you just need to click it, and then it seems like this. Okay, ini yang pertama, kita pakai cara flashcard yang biasa, kayak traditional one, tapi dalam bentuk digital. Jadi ketika ada kata obsolete, maka ini apa ya gitu. Maka this is out of date or no longer used. Then we can go on until the vocabulary is done. Then packend itu apa ya? Oh, sinful because someone is doing violating moral law or something like that. And then deteriorate ini apa? Oh ya, tadi juga ketika create sebenarnya Bapak dan Ibu bisa juga menginputkan audio jika mau ya. Deteriorate ini apa? Nih jawabannya ini. Layaknya flashcard zaman dulu, oke. Dan
untuk membuatnya lebih menarik, so actually you can play matching game. Okay. Ini ada matching game, ada gambarnya, ada katanya, ada definisinya juga. Kira-kira misalnya package itu apa ya? Oh, misalnya saya mau menempatkannya sama deteriorate. Oh, salah gitu kan. Kayak atau apa ya? Ya kayak gitu. Jadi deteriorate sama ini kayak gitu. Nanti dia hilang. Terus suffocate, begitu udah jadi dia hilang. Terus obsolete, no. Okay. This one, no. Okay. Obsolete, yeah, you're right. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan ada waktunya di sini. Oke. Okay. You're in the first place. Atau ada satu cara lagi, yaitu dengan memainkannya secara gravity. Oke. Okay. No. Oh, sorry. Where is that? Okay, package ini apa? Misalnya sinful, no, escape to skip, ya, yeah, something like that. Jadi nanti dia akan hilang kalau apa namanya kalau kita berhasil kita lihat ya. Wah, keluarnya package terus. Okay. Sinful. Harus lengkap berarti kalau yang gravity, Bapak Ibu. Kalau kita cuma jawabin sinful aja nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Untuk waktunya, Bu Ulan ini masih panjang ya? Iya. Bagaimana? Mau share lagi yang lain-lainnya? Kita masih punya waktu sampai jam 2. Ya, saat ini masih masih 15 menit lagi. Oke, kalau dari saya sih cukup sebenarnya, Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, kebetulan kita masih banyak waktunya. Barangkali ada yang bersedia bergabung dalam artian mau share ya, mau berbagi kepada kita semua, berbagi pengalaman tentunya di sini. Ya, kita sangat mengharapkan tidak saja pertanyaan, tapi bisa juga pernyataan atau lain-lainnya, termasuk barangkali punya pengalaman-pengalaman yang unik terkait dengan tips-tips berbahasa Inggris, khususnya yang berkaitan dengan vocab atau kosakata. Untuk Bapak Ibu, barangkali dipersilakan. Sambil mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang kebetulan hadir di room kami, yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi yang linknya sudah dibagikan oleh host kami, yaitu Pak Sigit Pamungkas. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, Bu Ulan, partisipan kita bertahan sampai dengan saat ini ada 13 partisipan. Ya. Ya, sangat menarik. Cuman kayaknya saya pribadi juga tertarik ya. Namun, aduh, sayang sekali. Mungkin lidahnya sudah lidah Indonesia ya. jadi kalau berbicara ke Inggris-Inggrisan pasti, kalau bahasa Jawanya meledok gitu. Nah, barangkali mungkin apa ini tipsnya nih Bu Ulan ya? Pada dasarnya ketika kita belajar bahasa Inggris, yang perlu kita perhatikan pertama kali, terutama yang berkaitan dengan speaking, adalah you just first thing first, of course, I mean you need to improve your accuracy and fluency dan accuracy-nya dulu. Bagaimana dengan accent later on, I mean ya kalau apa ya, kita tidak perlu sangat berusaha untuk gimana sih caranya supaya ngomongnya tuh kayak kedengaran kayak Inggris banget gitu. You don't need to worry about that. I mean, just try to be better. I mean, in improving your English in terms of your accuracy, your fluency gitu. Daripada kita mikirin aksen gitu. So don't worry. I mean,
terlebih sekarang bahasa Inggris juga kan sudah digunakan oleh saya pikir masyarakat dunia ya, menggunakan bahasa Inggris, jadi ada banyak sekali aksen. So don't worry about that. Yang penting komunikasinya bisa nyambung. That's it. Mungkin begitu, Bu Rowi. Oke. Ya, memang dirasakan sangat sulit ya kalau memang intinya harus sering latihan ya. Apakah itu dibenarkan juga ya? Contohnya umpamanya di yang kita kenal kalau di Indonesia di Pare ya. Nah, belajar bahasa Inggris sebetulnya agak mudah, manakala lingkungan juga mempengaruhi katanya. Apakah betul itu ya, Bu Wulan? Artinya lingkungan itu sangat-sangat menunjang untuk keberhasilan dalam kita berbahasa Inggris. Seperti di Pare itu sampai ke penjualnya yang ada di lingkungan ya, atau orang jualan yang ada di sekitar situ juga wajib berbahasa Inggris. Nah, apakah hal ini menurut Bulan memang seperti itu ya? Dalam berbahasa Inggris untuk kesuksesan. Iya, betul Bu. Betul sekali. Dan maksud saya kenapa saya memilih share pertama kali saya memilih topik vocabulary itu karena dengan grammar kita bisa men-share konsep kita. Tapi dengan vocabulary kita bisa mengatakannya sejak awal. Maksudnya adalah begini, tanpa grammar kita tidak bisa menyampaikan sesuatu itu dengan gagasan kita dengan baik. Tapi tanpa vocabulary kita tidak bisa berkata apa-apa. Begitu juga dengan kaitannya apa dengan situasi yang seperti Ibu Rowi katakan, bahwa saya pikir ya itu perlu berlatih gitu. Kita memang lingkungan sangat mendukung situasi itu, situasi kita berkembang gitu, dan vocabulary ada di dalamnya. Dengan kita banyak mendengar, dengan kita banyak mendengar orang lain, dengan kita banyak berkomunikasi, seperti tadi saya katakan, kita belajar vocabulary baru dengan mendengarkan orang lain, maka itu termasuk dalam incidental learning. Tapi ketika kita belajar lewat reading, lewat listening, kita belajar yang pertama pakai incidental learning. Tapi kalau misalnya kita mencoba mengucapkannya atau yang kita mau, maka itu menjadi intentional learning. Kurang lebih begitu, Ibu Rowi. Oke, wah banyak sekali ini betulnya ya yang saya harus gali dari Bu Wulan ini ya, karena memang walaupun satu sekolah ya, kita memang jarang untuk ngobrol ya, jarang untuk ngobrol karena memang masing-masing punya tugas ya. Baik Bu Wulan, masih ada 7 menit lagi, barangkali mau menyimpulkan kegiatan ini atau tema ini, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Rowi. Sebenarnya saya tadi sudah memberikan kesimpulan tepat setelah saya selesai presentasi. Baiklah, pada sesi kali ini, to boost your vocabularies, I mean specifically in English, actually there are two ways to improve or two ways to learn new vocabularies, namely by incidental learning and intentional learning. By reading, by listening to others when they are speaking, and then you will learn new vocabularies by incidental learning. However, when you really want to try something new, I mean new vocabulary, by your own intention, and then it means you learn by using intentional learning vocabulary. And then basically how to learn them.
how to learn new vocabularies. Actually, to learn them, there's another key. Instead you activate, you memorize the new vocabularies day by day, and then you will accumulate them by the end of the particular period, such as daripada Bapak Ibu mengingat 1-2 kata per hari, kemudian diakumulasikan misalnya di akhir tahun atau di akhir bulan, then maybe you can try something else. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memilih cara yang lain. Misalnya dengan seperti yang tadi saya sudah sharing, dengan mengkaitkan vocabulary yang baru dan vocabulary yang lama yang sudah Bapak dan Ibu miliki jauh-jauh hari gitu ya, yang sudah masuk ke long term memory. Strategies yang digunakan adalah mnemonic strategy, dan di sini saya hanya berbagi 2 mnemonic strategies. Yang pertama adalah dengan mengkaitkan kata dengan kata baru yang ada di short term memory dengan kata lama yang ada di long term memory. Dan untuk menggunakannya, Bapak dan Ibu memiliki kebebasan mengkaitkannya gitu, tidak hanya dari Inggris, tapi juga Inggris dan kata lain yang relevan dengan kata baru yang dimiliki, dan itu bisa dalam bahasa yang lain. Teknologi apa yang bisa membantu dengan cara ini? Teknologi yang bisa digunakan adalah Bapak Ibu bisa menggunakan Wordle, atau Bapak dan Ibu bisa juga dengan misalnya saya kayaknya nggak mau pakai aplikasi tertentu deh, gimana ya? Ya udah, Bapak dan Ibu masuk aja ke webnya yang VOA. Ini bukan untuk promosi juga sebenarnya. Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi VOA dan masuk ke bagian news words. Di situ ada kosakata yang Bapak dan Ibu bisa pelajari dengan cara intentional. Sementara itu, jika Bapak dan Ibu ingin belajar vocabulary yang berasal dari incidental, itu Bapak dan Ibu bisa juga mengaksesnya dengan lewat VOA juga. Jika Bapak Ibu tidak menginginkan menggunakan aplikasi tertentu, dan Bapak Ibu bisa masuk ke VOA Learning English khususnya mengenai news stories. Di situ nanti ada audionya juga yang kecepatan ngomongnya cenderung lebih lambat gitu, dan ada target kosakata yang dipelajari. Sementara jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan, saya kayaknya mau pakai aplikasi aja deh yang saya rancang sendiri, yang dilengkapi dengan gambar, seperti saya share dengan menggunakan mnemonic strategies yang kedua, dengan mengkaitkan kosakata baru dengan apa yang sudah Bapak Ibu miliki di benak Bapak dan Ibu, tapi diaktifkannya dalam bentuk gambar, atau para guru juga suka menyebutnya dengan Pictionary, maka I believe that's the same thing. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Quizlet, dan Quizlet dapat diakses di web langsung atau di Android Bapak dan Ibu, dan itu bisa langsung ketika membuatnya pun bisa ada rekomendasi bantuan yang ditawarkan Quizlet selama Bapak dan Ibu terkoneksi oleh internet. Begitu kurang lebih kesimpulannya. Saya juga ingin mohon maaf jika saya sangat menyadari presentasi ini penuh banyak sekali kekurangan, dan hanya saya berharap semoga presentasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu ketika ingin belajar bahasa Inggris lebih baik. Terima kasih Bu Rowi. Ya, terima kasih juga untuk Bu Sri Wulandari M.Hum yang sudah memaparkan dengan gamblang, dengan detail tentang vocab ya. Dan Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah saatnya kita berpisah, tapi bukan berpisah untuk selamanya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya. Bu Wulan barangkali nanti akan share lagi tentang
ya yang berkaitan dengan tips-tips berbahasa Inggris. Terima kasih untuk Wulan yang sudah memaparkan topiknya hari ini, dan kami sampaikan terima kasih untuk terima kasih juga untuk Bapak Ibu partisipan yang saat ini masih bertahan 11 orang ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Sigit selaku host kami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami serahkan kepada Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Halo Pak Sigit. Pak Sigit. Halo Ibu. Ya, oke. Pak Sigit, silakan kepada Pak Sigit, semuanya kami serahkan. Ya, kali ini dan juga kepada presenter Ibu. Sebanyak ada 11 partisipan yang tadi sudah dipaparkan, semoga memberikan manfaat dan juga bisa ditanyakan langsung mungkin kepada Ibu dari apabila ada pertanyaan yang mungkin dibincangkan kembali. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.